kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka kitab kita Bapak Ibu di dalam Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20 Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Saya baca. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berikan judul dari kebenaran firman Allah ini adalah kenaikan Yesus ke sorga adalah menggambarkan kemuliaan Yesus. Bapak Ibu, kita melihat bahwa kenaikan Yesus Kristus di sorga adalah dihitung dari kebangkitan 40 hari dari kebangkitannya, maka barulah tiba hari kenaikannya ke surga. Dan 10 hari nanti setelah hari kenaikannya, maka disitulah juga disebut nanti adalah hari Pentakosta kalau di terjemahan Alkitab Baru Bapak Ibu Saudara, hari atau yang disebut dengan hari ke-50. Itu hari Pentakosta, itu adalah hari yang ke-50 Bapak Ibu Saudara. Nah, tabandika balikoda imane meno aifa fawu khora Yesu batefa Jawa ia bajurugo ba dae mudadau ia bagambele lowalangi bamofano dra di fahaunia baba ngobaka turias soroi lowalangi ada fefu heja bafau goi abora coaya baba maduhu sifau tadra saheli-heli dede wafa ngobakara ada nosidu. Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-19 kita lihat ada kata berbicara. Ada kata berbicara. Lalu sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terang kali ke surga. Artinya ada komunikasi, ada pembicaraan antara dia dengan murid-muridnya, antara dia dengan murid-muridnya pada saat itu. Ada komunikasi. Ada apa di dalam pembicaraan itu Bapak Saudara? Kita melihat Bapak Saudara, dalam pembicaraan itu adalah diwujudkan di dalam ayatnya yang ke-20. Ayatnya yang 20 berkata, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Artinya bahwa pembicaraan mereka sebelum dia naik ke surga adalah tujuannya adalah untuk memberitakan Injil Bapak Ibu Saudara. Nah, sekali lagi saya kembali tadi kepada tema daripada firman Allah. Kenaikan Yesus ke surga adalah menggambarkan kemuliaan Yesus. Kemuliaan Bapak Ibu Saudara adalah berasal dari Tuhan sendiri. Adalah penghargaan. Kemuliaan ini adalah penghargaan tertinggi, atau bisa juga disebut adalah nilai yang tertinggi. Dan nilai yang tertinggi ini adalah berasal dari dirinya dan merupakan segala penghargaan dan penghormatan yang tertinggi. Itu yang dimaksud dengan kemuliaan. Maka ada banyak orang kalau berdoa begini Bapak Saudara, bahwa janganlah kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan tidak layak dimiliki oleh manusia, tapi kemuliaan adalah hanya dimiliki oleh Sang Maha Tinggi atau yang disebut dengan Tuhan. Nah, ketika dia naik ke surga, maka itu menggambarkan
bahwa itu sudah mulai dia ada di dalam kemuliaannya, dan kemuliaan itu adalah penghormatan yang sangat tertinggi dan penghargaan yang sangat tertinggi Bapak Ibu Saudara. Itu adalah disebut dengan kemuliaan. Bahkan juga adalah kemuliaan ini juga adalah sama derajat atau kedudukan yang bisa disebut juga adalah kedudukan yang tinggi. Itu adalah juga kemuliaan. Itulah kemuliaan kerap kali juga disimbolkan dengan batu mulia. Itu dulu juga kemuliaan seperti emas atau berlian, atau juga disebut adalah jabatan yang tidak ada lagi di atasnya Bapak Saudara. Tapi ada juga digambarkan kemuliaan ini juga adalah pengorbanan, kesabaran, dan juga kerja keras agar mencapai hasil yang memuaskan. Itu juga disebut dengan hasil daripada kemuliaan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini Yesus mendapatkan kemuliaan itu. Dia naik ke surga Bapak Saudara, dan sebelum dia naik ke surga maka dia berbicara dengan mereka, dan ayat yang ke-20 berkata, kalau aku naik ke surga maka kamu pun akan mau pergi ke seluruh penjuru bumi dan memberitakan Injil. Amin. Itu hasil daripada pembicaraan di ayatnya yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara, kalau berbicara ini bukan hanya berbicara kepada seseorang, berarti dia sedang berbicara kepada murid-murid yang mungkin banyak di situ Bapak Saudara, kepada orang-orang Galilea. Dia berbicara, dia katakan, ketika aku nanti sudah naik ke surga, maka Injil tidak boleh putus, pemberitaan Injil tidak boleh putus. Bahkan ayat yang ke-20 dijawab adalah mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Di situ kita melihat berarti hasil daripada pembicaraan mereka adalah tidak lain, adalah hanya untuk pergi untuk memberitakan Injil Bapak Ibu Saudara. Nah, Injil ini Bapak Saudara tidak boleh putus. Karena Injil adalah, kenapa tidak boleh putus Bapak Saudara? Kalau kita memperhatikan dalam Roma pasal 1, kita lihat Bapak Saudara dalam Roma pasal 1. Kita melihat di situ bahwa ada sebuah Injil yang diberitakan. Injil itu adalah merupakan kekuatan Allah Bapak Saudara. Saya baca ayat 16. Dikatakan di sini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Nah Bapak Saudara, Injil tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena kalau berhenti Injil, maka tidak ada kekuatan satupun dalam dunia ini yang bisa menyelamatkan setiap manusia Bapak Saudara. Nah artinya ini adalah Injil. Ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah itu sebabnya hasil pembicaraan mereka Bapak Ibu Saudara, bahwa dikatakan di sini jangan berhenti untuk memberitakan Injil. Itu yang sedang dia beritakan. Makanya kalau kita lihat dalam Matius pasal 28, bahwa di situ ada amanat agung. Amanat agung ini yang disebut dengan pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil, dan siapa yang percaya kepadanya akan dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu akan dibaptis. Baptislah mereka, orang yang percaya baptislah mereka. Tapi orang yang tidak percaya tidak masalah. Nah ini Bapak Saudara, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam kenaikan Isa Al-Masih ini ke dalam kerajaan surga.
Nah, kalau saudara, saya memberikan satu ayat karena ini pembicara adalah meneruskan penginjilan. Ini hal-hal yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Dalam Roma pasal 10 ayat 14. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-14. Demikian saya baca. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, ini berbicara soal Injil Bapak Saudara. Bagaimana bisa orang mendengarkan Injil kalau tidak ada yang memberitakannya? Kita bertiga ayatnya yang terakhir itu Bapak Saudara. Jika tidak ada orang yang memberitakannya, bagaimana orang, Bapak Saudara, bagaimana orang berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Saya dan Bapak Ibu di posisi yang bagian terakhir ini Bapak Ibu. Bagaimana jika tidak ada yang memberitakannya? Bapak Saudara, ayat ini adalah saya dan Bapak Ibu. Bukan hanya saya yang memberitakan Injil. Bagian terakhir. Bagaimana bisa mereka mendengar? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka ini berbicara dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika kita, saya akan ubah sedikit daripada kalimat ini Bapak Saudara. Bagaimana mereka yang ada di sekitar kita, yang ada di sekeliling kita mendengar tentang Kristus jika kita tidak memberitakannya kepada mereka? Mungkin seperti itu, mungkin Bapak Saudara lebih jelas tentang ini. Nah, artinya Bapak Saudara, bagaimana orang-orang bisa mendengar kalau kita tidak memberitakannya kepada orang-orang yang mau mendengar Bapak Saudara. Nah, inilah bahan daripada pembicaraan Yesus setelah Dia naik ke surga. Amin. Dan saya bahas sedikit tentang berbicara Bapak Saudara. Berbicara Bapak Saudara artinya ada lawan ngomong, ada lawan bicara. Dan kalau disebut dengan berbicara ini berarti terhubung dengan lawan bicara, terhubung dengan lawan bicara. Dan Bapak Ibu Saudara, kita memperhatikan tidak semua orang dan tidak semua kita bisa terhubung pembicaraan kita kepada orang lain. Salah satu contoh Bapak Saudara, salah satu contoh hobi. Kalau contoh saya hobi olahraga, ini tentang pembicaraan ini. Saya hobi olahraga. Dan orang juga hobi olahraga. Maka kalau dibicarakan tentang olahraga, maka saya pasti akan nyambung dan pasti akan nyambung. Pembicaraan itu pasti akan nyambung. Kenapa? Karena sama-sama tahu tentang berolahraga. Tapi kalau yang satu hobi olahraga, yang satu hobi petani, dan olahraga selalu terhubung dengan bagian olahraga, sedangkan yang lain adalah pikirannya tetap berhubung dengan tentang pertanian, maka itu tidak akan nyambung dalam pembicaraan. Amin. Makanya kalau yang hobi-hobi, nah saudara kadang-kadang hobi-hobi tak bicara ke pasti kan nyambung. Makanya kalau laga ayam sama dongdong manu, nah bicara ke sama saya tidak nyambung karena tidak hobiku.
Makanya saya lebih mana kadang-kadang lah bicara tentang sisi kalau, sisi kanan, so sisi dah terunon udahnya ndak hobiku karena ndak di situ hobiku. Makanya kadang-kadang saya tidak nyambung dengan itu. Nah, ini pembicaraan ini yang dimaksud dengan pembicaraan, artinya ada lawan komunikasi, artinya ada lawan pembicaraan saudara. Nah, artinya kita punya hobi masing-masing. Tapi kalau ada yang hobi jualan, misalnya hobi jualan, kalau berbicara soal jualan pasti nyambung. Bisa cara nia, semeda cara nia. Apalagi kan nah hobi jualan pertama harus muau es atau nalo eli trofe kan bunyi-bunyikan keko. Nah itu, dan kalau orang tidak hobi dengan wira usaha, maka itu tidak akan nyambung. Itu yang dimaksud dengan pembicaraan di dalam ini, Bapak Saudara. Ini yang dimaksud dengan pembicaraan. Nah, di antara Yesus dengan murid-muridnya nyambung pembicaraan, sehingga kita memperhatikan, sehingga ayat yang ke-20 karena nyambung pembicaraan mereka, maka ayat yang ke-20 berkata mereka juga pergi. Artinya karena nyambung berarti mereka lakukan itu. Amin. Kalau pembicaraan tidak nyambung, pasti tidak akan pernah orang melakukan. Pasti. Dan itu sudah ilmu Bapak Ibu. Itu sudah ilmu psikologis. Kalau kita berbicara dan kalau kita lakukan dan kalau kita perintahkan dan kalau kita sampaikan kepada orang, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Kalau dia tidak melakukan, maka pembicaraan itu tidak akan nyambung kepadanya. Tidak akan nyambung kepadanya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara, kalau dia lakukan, maka Bapak Ibu Saudara, pembicaraan kita itu nyambung. Kita memperhatikan ayatnya ke-19. Mereka berbicara, Yesus berbicara kepada mereka. Rupanya ayat yang ke-20 nyambung. Ayat 20, mereka pun pergi memberitakan Injil. Pergi memberitakan Injil, artinya nyambung Bapak Ibu Saudara kepada orang yang memperdengarkan. Makanya kalau kita suruh anak-anakku Dania nama Mofane itu, lalu nama ngabuli itu nuaso soga dai, tiba-tiba mangabuli tak nuaso soga, berarti itu nyambung pembicaraan. Dan kalau nama ngabuli kita bang ngomong tiba-tiba no tawal rino goda, tiba-tiba ofai kita bang ngomong lo hadai pun idan pun lo hadai, pembicaraan dari awal tidak nyambung. Itu yang dimaksud dengan pembicaraan ini Bapak Saudara. Maka oleh sebab itu saya yakin setiap firman yang disampaikan bagi kita pasti adalah firman yang nyambung. Amin. Kalau firman yang nyambung, maka mulai sekarang Yesus berbicara kepada kita, mulai sekarang beritakan Injil kepada orang lain. Beritakan firman kepada orang lain. Beritakan kebenaran kepada orang lain. Karena dikatakan di sini orang yang memberitakan kebenaran firman Allah, Tuhan akan meneguhkan. Kita mau perhatikan bagian B ayat yang ke-20. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Apa tanda-tanda yang menyertainya? Diungkapkan di dalam ayatnya sebelumnya Bapak Saudara. Ayatnya yang ke-17. Ini tanda-tanda yang dimaksud dalam ayatnya yang ke-20 ini diungkapkan dalam ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kita memperhatikan Bapak Saudara, ubah sebalik kota nihasa mati ayat itu pada dada mati ira niha ada lamo fana wabara jilosohi badaiku fahuwo ira balisi lela ila ilwaha na latuyu kule banalabadu langu wamunu baleteki ko ira na latupa
Tangara niha sobeke badehe beke niha ada. Itu tanda-tanda ayatnya yang ke-20. Ketika nyambung perbicaraan mereka, nyambung apa nama itu program mereka, maka ketika dilanjutkan program mereka, Yesus berkata, kalaupun engkau pergi, tidak kubiarkan kalian hanya pergi sendiri. Itu kata Yesus. Lalu ayatnya yang ke-20, kusertai kalian, kuteguhkan firman itu, kusertai kalian dengan tanda-tanda heran. Apa tanda-tanda heran, saudara? Inilah yang disebut di dalam ayat 17 dan 18. Mereka mengusir setan demi Kristus, dan mereka berbahasa yang baru bagi mereka. Tapi balik ke dari mana bapak saudara ayat itu walu nalat ayat film itu bapak saudara, bahasa-bahasa yang baru. Fahuhu ira bali sila la ila ilwaha. Ada tahu kita bapak saudara atau makanya so bagi gereja raba-raba sikit, raba-raba sikit, huria raba-raba, coba bukannya hadiah gitu hadal. Lu bila pan. Prinsip saudara, jangan sampaikan kalau engkau tidak ngerti apa yang engkau sampaikan. Karena ini berbicara bahasa baru. Berbicara bahasa baru, Yesus berkata, kalaupun ada yang berkata-kata itu, pasti ada di sampingnya orang yang menafsirkan bahasa itu. Tapi kalau semua berkata-kata tidak bisa menafsirkan, maka sama juga kita juga tidak ngerti soalnya. Makanya saya tidak pernah bilang itu. Ada pernah bilang saya bahwa bilang ini beraba-raba sikit, saya tidak bilang karena tidak penting, karena saya tidak ngerti bapak saudara. Tapi yang dimaksud sebenarnya di sini bapak saudara tengah sililai luaha. Tapi sebenarnya bahasa-bahasa baru ini sebenarnya adalah bahasa-bahasa yang datang dari surga. Itulah yang dimaksud sebenarnya dalam bahasa-bahasa ini. Tapi cuma terjemahan Bali Khoda saudara lebih detail ya. Tapi kalau bahasa Indonesia berkata begini, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Tapi Bali Khoda beda saudara. Fahuhu ira bali silula ilai wah. Saya kurang tahu mana yang paling benar ini. Tapi yang paling benar adalah bahasa Indonesianya lah ya. Karena Bali Khoda, terjemahan Bali Khoda, fauhu ira bali silula ila ilwaha. Nah, fauhu bali silula ila ilwaha sama dengan Babel. Babeli itu atau Babel itu dulu munculnya menara Babel, Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Makanya sambil ngomong-ngomong mereka itu malu dong. Lila balu. Ada kacau bahasa mereka, kacau banget. Mulai dari situnya bahasa di dunia ini kacau. Ada bahasa ini, saling tidak ngerti satu sama lain. Tapi tujuan daripada bahasa ini, bapak saudara, adalah tujuan adalah bahasa yang Tuhan Yesus sudah janjikan itu. Kalau aku pergi ke surga, maka datang nanti gantiku sebagai penolong, penghibur yang berkata-kata di dalam hatimu. Itu yang dimaksud dengan bahasa itu saudara. Nah oleh sebab itu saya akhiri daripada firman Allah ini saudara, bahwa yang setelah mereka nyambung dalam pembicaraan mereka, maka mereka pergi untuk memberitakan Injil. Oleh sebab itu kita pikirkan dan kita bayangkan sekarang betapa beratnya orang-orang yang ada di luar sana yang membutuhkan Injil itu bapak saudara. Mari bapak saudara sampaikan Injil. Karena tidak ada keselamatan di luar Injil. Keselamatan hanya ada di dalam Injil. Keselamatan hanya ada di dalam firman Allah. Keselamatan hanya ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada satupun yang berani orang bilang, aku adalah keselamatan. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku selain daripada Tuhan Yesus. Nah oleh sebab itu bapak saudara, biarlah dalam kenaikan Isa Al-Masih ini pada hari ini bagi kita, dan biarlah mulai kita bergerak untuk menyampaikan Injil kepada orang lain. Demikian firman Tuhan, saudara. Tuhan memberkati.